Salam bagi kita semuanya, selamat pagi, selamat kita beribadah kepada Tuhan Yesus Kristus. Kiranya damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiran kita semuanya, sehingga kita dengan senang hati menerima berkat firman Allah. Dan salam Indonesia, dari Sabang sampai Maroke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Terima kasih sahabat-sahabat yang mau mendengar. Puji nama Tuhan. Hari ini saya membawakan firman Allah dalam Matius 6 ayat 25 sampai dengan 34. Kalau sudah ketemu, saya akan bacakan Matius 6 ayat 25 sampai dengan 34. Demikian bunyi firman Allah. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbungnya, namun diberi makan oleh Bapamu yang di surga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambah sehasta saja pada jalan hidupnya? Dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikanlah bunga bakung di ladang, yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa memintal. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Jadi jika demikian, Allah mendandani rumput di ladang, yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api. Tidakkah Ia akan terlebih lagi mendandani kamu, hai orang-orang yang kurang percaya? Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Semuanya itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Tetapi Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk satu hari. Puji nama Tuhan. Ini kalau kita melihat pola pikir dunia dan pola pikir sorga atau pola pikir kerajaan Allah. Kalau kita melihat seekor katak di dalam sumur, maka kalau katak itu sudah ada di situ, dia tidak akan bisa kemana-mana lagi. Tidak akan mungkin dia bisa memandang atau melihat luasnya samudra. Jadi katak yang ada dalam sumur itu tidak akan mungkin melihat luasnya samudra. Jadi kalau kita orang-orang dunia, itu maksud saya, maka dia tidak akan pernah bisa melihat cara-cara Allah yang ajaib, cara-cara Allah yang perkasa, karena ada faktor-faktor yang membuat mereka tidak bisa melihat cara Allah bekerja yang sangat luar biasa. Tema firman Allah pada saat ini adalah jaminan Yesus Kristus bagi orang percaya. Nah, mengapa saya membawakan hari-hari ini adalah hari-hari di mana Tuhan sebagai gembala kita yang baik, di mana Tuhan menjamin seluruh kehidupan kita. Saya mendengarkan ada banyak hal di tengah-tengah masyarakat, bahkan saya sudah melihat bagaimana kolaps pada akhirnya, yang setiap kali dia berkata susah, tidak ada pembeli, tidak ada apa, dan pada akhirnya harta terakhir rumahnya pun dijual. Karena apa? Sepinya persoalan kehidupannya.
Jadi harta satu-satunya, rumah peninggalan orang tuanya pun dilego. Karena dia tidak lagi bisa membuat sesuatu. Padahal kalau kita sebagai orang yang percaya, kita ingin bagaimana usaha tempat yang ada bisa berkembang, ya. Dan itu akibat pola pikir yang selalu negatif, dan pada akhirnya dia menikmati apa yang seharusnya dia nikmati. Karena kalau itu yang kita pikirkan, demikianlah kita. Itu sebabnya firman Allah memberikan solusi bagi kita ketika kita khawatir, ketika kita takut dalam menghadapi kehidupan ini dan memasuki 2023 yang akan datang, di mana situasi resesi dunia, yang resesi global yang begitu luar biasa, setidak-tidaknya itu akan berdampak bagi orang-orang yang bekerja, ya, bagi bangsa Indonesia ini. Dan saya mendengarkan di YouTube bagaimana di Jawa Barat telah banyak orang-orang yang mengalami situasi yang sulit, bahkan diputus hubungan kerja oleh karena situasi perusahaan yang tidak kondusif, dan itu mengakibatkan banyak hal bagi pengusaha untuk setidak-tidaknya untuk tidak menjadikan usaha itu bangkrut, walaupun harus mengorbankan orang-orang yang harus dikorbankan. Artinya bahwa perusahaan itu akan bisa berjalan secara baik walaupun perlahan, dengan pengurangan tenaga kerja dan lain sebagainya. Tetapi begitulah situasi dan kondisi. Dan saya juga mendengar bagaimana orang-orang yang dalam usaha hari-hari ini yang begitu luar biasa, ya. Tetapi saya mau katakan kepada kita semuanya bahwa ada jaminan Allah dalam kehidupan kita. Ada jaminan Yesus bagi orang-orang percaya dalam memasuki 2023 yang akan datang. Walaupun ini hanya berapa waktu lagi ke depan, tapi saya sudah membawa mulai dari awal November bagaimana sebenarnya kita menikmati segala kebaikan Tuhan. Itu sebabnya dalam memasuki 2023 yang akan datang, mulailah dengan Tuhan, mulailah dengan berdoa, mulai dengan berpuasa mungkin di hadapan Allah, memohon belas kasihan Allah, kemurahan Allah, pertolongan Allah, agar pertolongan Allah itu datang bagi kita. Saya melakukan karena saya sadar saya tidak akan bisa memasuki 2023 dengan kekuatan saya, tetapi dengan kekuatan ya Tuhan saya yakin bisa memasukinya, bahkan jauh lebih baik daripada apa yang saya pikirkan, karena Tuhan itu adalah Tuhan yang memberikan jaminan. Nah, dalam ayat ini dikatakan bagaimana orang-orang dunia itu khawatir. Kadangkala juga itu menimpa orang-orang percaya. Itu sebabnya Alkitab katakan jangan kamu khawatir. Yang pertama, jangan kamu khawatir. Kalau ada orang khawatir, Alkitab katakan serahkanlah kekhawatiranmu kepada Allah, karena Ia yang memelihara kamu. Jadi kalau Allah memelihara kita, kenapa kita harus khawatir? Kenapa kita harus takut? Beberapa hari yang lalu tiba-tiba burung pipit, ya, jatuh di depan rumah saya dan meninggal dunia. Dia meninggal dunia tepat di hadapan saya. Saya berupaya memberikan pertolongan, ya. Saya berharap dia masih hidup, ya, karena dia terjatuh tetapi dia tidak bisa lagi. Saya coba kasih minum. Jadi kalau orang jatuh kan biasanya kasih minum. Jadi saya coba kasih minum dia, tetapi dia sudah tidak lagi merespon. Itu karena izin Tuhan dia jatuh. Selama ini dia hidup, saya pikir ini sudah tua burung ini, ya, sudah tua, dan pada akhirnya dia harus pulang. Sudah lelah dia mencari nafkah. Walaupun dia tidak pernah mengumpulkan benih dalam lumbung, tapi Bapak itu terus memberikan dia makan.
pada saat akhir dia menghembuskan napas yang terakhir tepat di hadapan saya. Jadi pemeliharaan Tuhan itu jelas bagi setiap kita. Jadi jangan kamu khawatir, karena firman Allah katakan perhatikan. Perhatikan. Jadi kalau dikatakan perhatikan, maka wajiblah kita memperhatikan. Kalau burung saja dipelihara Bapa di surga, apalagi kita umat ciptaannya. Tapi kalau orang dunia bilang, itu kan katamu. Bukan kata saya, kata firman. Dan orang yang percaya kepada Tuhan, lihat kebaikan-kebaikan Tuhan. Lihat jaminan Allah itu. Yang penting kita lakukan apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Jangan kita khawatir meninggalkan 2022 dan memasuki 2023. Jangan khawatir akan apa yang akan terjadi. Prediksi-prediksi para pakar yang mengenai dunia ini. Katakanlah, selalu ada terang bagiku di dalam kegelapan. Selalu ada peluang bagiku di tengah-tengah kesesakan. Karena Tuhan yang menjamin kehidupanku. Ada jaminan bagi orang-orang yang percaya. Jaminan pemeliharaan, jaminan kesehatan, jaminan iman, jaminan untuk menikmati segala hal yang baik. Dan saya sudah sering katakan bagaimana saya menikmati jaminan Tuhan sejak 1 Maret 1987, di mana saya pada waktu itu menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saya di dalam hati saya, dan itu menjadi awal pertobatan kehidupan saya. Dan sampai hari ini saya masih melihat jaminan Tuhan. Ketika saya sakit, saya hanya menumpangkan tangan di hadapan Tuhan. Dan saya tahu bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang menepati janji. Karena dia tabib di atas segala tabib, dokter di atas segala dokter. Bukan saya tidak percaya kepada dokter, bukan. Tapi saya lebih percaya dokter di atas segala dokter itu, yaitu Tuhan Yesus. Dan dia tidak mengecewakan saya sampai hari ini, di usia saya yang hampir 58. Mau masuk 59. Iya. Dan alangkah baiknya kalau kita tidak khawatir. Kalau Anda mengalami khawatir, saya punya solusi bagi Anda. Karena saya bukanlah orang yang tidak pernah khawatir. Saya adalah orang yang pernah khawatir. Tapi saya tahu bagaimana mengatasi khawatir itu. Karena firman Allah katakan begini, janganlah kamu khawatir tentang apapun juga, tapi nyatakanlah keinginanmu kepada Allah di dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Nah, itu dalam Filipi 4 ayat yang ke-6. Janganlah kamu khawatir. Be anxious for nothing. Jadi jangan khawatir tentang apapun juga. Jadi nggak perlu khawatir tentang apapun juga. Tentang kehidupan ini, tentang pangan, tentang papan, tentang pendidikan, tentang apapun juga tidak perlu khawatir. Tidak juga perlu khawatir tentang pemeliharaan Allah. Dan yang mau saya katakan kepada kita, ketika engkau khawatir, duduk diam di bawah kaki Tuhan. Selesai duduk diam, duduk beraktivitas kembali. Masih khawatir, duduk lagi diam di bawah kaki Tuhan. Yang mau saya katakan adalah, kalau Anda 200 kali belum mengalahkan kekhawatiran Anda harus duduk 201 kali. Sampai dia benar-benar bisa kita menerima pemeliharaan Allah itu. Jadi kalau sampai 201 kali Anda belum 200 kali Anda belum hilang rasa khawatir itu, maju terus di hadapan Allah. Karena Allah berkata, janganlah kamu khawatir, tetapi nyatakanlah segala hal keinginanmu. Keinginanmu. Kepada siapa? Kepada teman? Enggak. Kepada orang kaya? Enggak. Kepada orang yang bos? Enggak. Kepada siapa? Kepada istri? Enggak juga. Kepada keluarga yang kaya? Enggak. Kepada siapa? Alkitab katakan kepada Allah. Dengan apa? Dengan doa dan ucapan dan permohonan dan ucapan syukur. Jadi tidak perlu khawatir. Karena Tuhan yang mau menolong kehidupan kita. Memang orang dunia berlomba-lomba mencari ini dan itu.
Supaya apa? Dapat menjamin 7 generasi dalam kehidupannya. Tetapi soal hidup itu bukan hanya soal finansial. Tapi ada yang jauh lebih penting yang dikatakan oleh firman Allah nantinya yang kita akan dengarkan. Tapi yang pertama, jangan kita khawatir. Dalam memasuki 2023, berjalanlah bersama dengan Allah. Berjalanlah bersama dengan kekuatan Allah. Berjalanlah dengan penuh harapan bersama dengan Yesus. Kalau engkau berjalan bersama dengan Yesus di 2023, percayalah Allah akan melakukan segala sesuatu yang baik dalam kehidupan ini. Karena Tuhan yang mengatakan, janganlah kamu khawatir. Tapi nyatakan segala hal keinginanmu. Mau apa? Oh Tuhan, saya nggak punya ini loh. Makanya dia akan mengatakan begini, melalui Paulus berkata, Allahku akan mencukupi segala kebutuhanmu menurut kekayaan dan kemuliaan dalam Kristus Yesus. Ada supply yang Tuhan sediakan bagi kita. Ada persediaan yang Tuhan berikan, walaupun kadangkala Tuhan harus memproses kita dari peristiwa itu. Tapi kalau kita mau jujur bahwa pemeliharaan Allah itu sangat luar biasa. Kalau kita mau jujur di tengah-tengah kesesakan itu, Allah tetap mau bertindak untuk menolong kita. Makanya dia berkata, berserulah pada waktu kesesakan, maka aku akan meluputkan engkau. Haleluya. Jadi jangan kamu khawatir tentang apapun juga. Memang kekhawatiran akan menggerogoti iman kita. Kekhawatiran akan membuat ketidakyakinan kita. Keyakinan akan membuat kita melebihi kekuatan kapasitas kita untuk melakukan pencarian nafkah kehidupan. Kalau boleh 24 jam itu kita masih kuat, kita akan lakukan 24 jam itu. Tapi bagi orang-orang percaya, selalu akan menyerahkan ke dalam tangan Tuhan. Menikmati segala kebaikan Tuhan. Makanya Tuhan katakan, ajarlah aku menghitung hari-hariku. Ajarlah aku menghitung berkat-berkatmu. Supaya apa? Kalau hari-hari yang lalu kita dipelihara dan terus kita merasakan kebaikan-kebaikan Tuhan, belajar untuk menghitung berkat-berkat Allah, kekuatan, kesehatan, finansial, keselamatan dari segala mara bahaya. Bayangkan, sekian puluh tahun kita hidup tetap dalam pemeliharaan Tuhan tanpa mengalami banyak tantangan, rintangan, dan persoalan dalam kehidupan ini. Dan saya bersyukur kepada Tuhan bahwa Tuhan senantiasa menyatakan kekuatannya, energinya. Karena setiap pagi saya bilang begini, saya butuh energi Tuhan. Setiap pagi saya butuh energi Tuhan. Siang, malam, saya butuh energi Tuhan. Anda bisa bayangkan ketika Simeon Hana itu dalam kehidupan di masa uzurnya, maka kekuatan yang daripada Tuhan. Bahkan si Musa itu sampai 120 tahun naik ke Gunung Nebo, kekuatannya tetap sama. Itu bukan karena kekuatannya, itu karena energi Allah, kekuatan Allah yang mengalir dalam kehidupannya. Karena hubungan yang intim dengan Tuhan, karena persahabatan yang intim dengan Tuhan. Makanya kalau kita mengalami kekhawatiran dalam hidup ini, bangun intimisi kita dengan Tuhan, bangun persahabatan kita dengan Tuhan, bangun keyakinan kita kepada Tuhan, percaya dengan suara keluar. Karena iman timbul dari pendengaran firman Kristus dalam Roma 10 ayat 7. Faith come by hearing, hearing by the words of the Lord. Jadi kalau kita mendengarkan firman, membaca firman Allah, baca itu secara terbuka, keras-keras, sampai telinga kita dengan hati kita dengar ya. Terkecuali Anda sering memperkatakan firman Allah itu, ya, memperkatakan misalnya of truth. Aku telah memilih jalan kebenaran. I have set my heart on your law. Aku telah menyesuaikan hatiku dengan hukum-hukummu. Wow, luar biasa. Atau itu dalam Mazmur 119 ya, ayat yang ke-30. Atau Mazmur yang sering saya katakan dalam Mazmur 119 juga ayat yang ke-57. Wow.
You are my portion of Tuhan. Jadi kalau Tuhan bagian kita dalam hidup kita, dia menjadi raja, menjadi Tuhan, menjadi penguasa. Wow, apa yang akan bisa terjadi dalam hidup ini? Tetaplah percaya. Kalaupun Tuhan belum menyatakan, tetaplah percaya. Nanti kata-kata tiba-tiba dia sedang melakukan sesuatu dalam hidup. Tiba-tiba dia melakukan sesuatu yang tidak pernah kau pikirkan, tidak pernah kau duga, tiba-tiba. Karena engkau tetap setia. Haleluya. Kadangkala orang tidak setia berdoa kepada Tuhan. Dan ketika Tuhan datang melawan, habis, nggak dilihat apa-apa. Tetapi ketika kita berdoa dan lawatan Allah hadir, wow, disitulah nikmatnya anugerah Tuhan, di mana kita yang pendoa-pendoa yang menyampaikan permohonan-permohonan kita kepada Allah. Bukan hanya kita, tapi seluruh anak bangsa, bahkan pemimpin-pemimpin dari pemimpin spiritual maupun pemimpin-pemimpin bangsa ini. Bahkan bangsa-bangsa kita doakan. Semua orang-orang kudusnya kita doakan. Itu sebabnya kalau kita berdoa nggak cukup setengah jam kita mau menyampaikan doa-doa kita. Belum lagi penyembahan kita, belum lagi apa kita. Yang perlu kita sampaikan kepada Allah. Dan ketika tidak khawatir, engkau bisa mengerjakan itu. Tapi kalau engkau khawatir, jangankan untuk berdoa untuk orang lain, untuk dirimu sendiri. Ya, jadi perhatikan, dikatakan oleh firman Allah, burung pipit di udara yang tidak menanam, yang tidak menuai, dan yang tidak mengumpulkan ya, hasil dalam lumbung. Atau siapakah di antara kamu oleh karena kekhawatiran dapat menambah sehasta saja pada jalan hidupnya? Satu hasta saja. Ya, 45 sen. Jadi kita sebagai orang yang percaya, dan yang perlu kita perhatikan lagi, kata perhatikan bunga di padang, bunga bakung di padang, yang tidak memintal, yang tidak bekerja, tapi dibuat Allah, dihiasi Allah begitu luar biasa. Sampai dikatakan manusia yang terkaya di muka bumi yang pernah ada, yaitu Salomo, tidak memakai pakaian seindah bunga bakung itu. Jadi luar biasa Tuhan itu. Jadi tidak perlu khawatir. Jangan khawatir. Yang kedua yang harus kita lakukan adalah percaya akan pemeliharaan Allah. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. But seek first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Jadi kalau kita mencari kerajaan Allah, ini memang firman Allah katakan, the kingdom of God is not eating and drinking, but of righteousness and peace and joy in the Holy Spirit. Kerajaan Allah itu bukan soal makan dan minum. Ini ayat sering sekali saya katakan. Kenapa? Orang kadang-kala karena makan dan minum lupa sama Tuhan. Karena mau soal perkara perut ini, lupa sama nasarnya sama Tuhan. Karena perkara kampung tengah ini, lupa akan janji-janjinya kepada Tuhan. Karena kampung tengah ini mau melakukan penipuan dan lain sebagainya. Karena kampung tengah ini, kampung tengah tetap kampung tengah. Orang bilang begini, kalau dia sudah, ya itu di masa lampau. Yang pernah saya lakukan, tajamnya pisau lebih tajam perut saya ini. Kalau dia sudah tidak makan, dia akan bisa melakukan apapun. Itu karena saya belum menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pada waktu itu. Sehingga saya berani mendatangi tempat-tempat yang
yang dimana saya harus mempertaruhkan semuanya itu. Dan itu saya katakan, saya tidak ingin mengganggu siapapun. Jadi saya masih ingat bagaimana di rumah sakit umum Balikpapan, di malam hari saya datang untuk mencoba mencari memarkir sepeda motor, dan orang-orang yang sudah ada di situ mau menggertak saya. Lalu saya bilang, tajam-tajamnya pisau lebih tajam perut saya ini. Kalau dia sudah lapar, dia akan melakukan apa saja. Saya tidak ingin mengganggu, tapi saya ingin makan. Dan pada akhirnya saya diberikan tempat. Nah, kamu dari mana? Saya bilang dari Sumatera. Oh, kalau gitu, kamu malam-malamnya datang. Nanti saya akan Jadi akhirnya kami jadi konco, sahabat. Karena memang, tapi itu saya waktu itu belum menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ya, 1 Maret baru menerima. Jadi kita sebagai orang yang percaya, makanya kalau ada orang lapar mencuri, ya janganlah disakiti. Saya berharap seperti itu, ya. Karena saya bukan hanya mengatakan, ada pernah orang melakukan itu dan dia karena memang lapar, kita kasih makan, dia makan dengan lahap dan kita lepas. Tapi kita berupaya untuk setiap orang mau bekerja, karena memang firman Allah katakan orang yang tidak mau bekerja jangan makan. Tapi kalau orang itu sudah mau mencari pekerjaan, ditolak dari sini, yang satu ditolak di sana, ditolak di sana, ditolak di sana. Ya, sebentar dia mau makan, semua nolak. Ya. Mungkin ada kesempatan dia lihat tempat ketahuan, ya ditangkap dia. Tapi kalau ada orang sampai ya belum ditanya sudah disiram bensin lalu dibakar, waduh, tak manusiawi. Ya walaupun ada pencuri-pencuri kambuhan, ada orang-orang yang seperti itu, tapi perlulah kita bahwa ada hukum yang bekerja di negeri ini. Jangan begitu, jangan menganiaya orang, jangan membakar orang kalaupun dia sudah salah. Sudah mungkin Anda sudah sakit masyarakat lalu bersama-sama membakar, menyiram dengan bensin. Tidak 1-2 orang yang mati terbakar. Dia tidak percayakan pemeliharaan Allah. Tapi kalau kita percayakan pemeliharaan Allah, akan ada solusi yang Tuhan berikan. Banyak kali saya menikmati kebaikan Tuhan, tiba-tiba orang datang memberkati saya, menolong saya, dan lain sebagainya. Dan ketika saya seperti mengelesi orang 60, sekarang 70-an orang itu, ya, kita beri les gratis. Itu memang ya namanya tempat beralaskan tanah dan terpal. Lalu kemudian kita butuh pertama butuh pakaian setidak-tidaknya supaya ada, ya, dan Tuhan memberkati melalui seseorang. Dan ketika kita butuh papan tulis, ketika kita butuh buku, orang tergerak memberikan buku walaupun masih dalam perjalanan dari Jakarta. Melalui sahabat-sahabat, kita punya sahabat-sahabat punya sahabat, ya. Saling menolong satu dengan yang lain dengan kasih Kristus. Iya. Kita percaya pemeliharaan Allah itu bukan semu. Pemeliharaan Allah itu nyata, kita nikmati karena Dia yang mengontrol, Dia yang mengendalikan alam semesta ini, dan Dia pula yang mengendalikan setiap hati. Dan itu sebabnya ketergantungan kita kepada Allah haruslah menjadi ketergantungan tanpa batas. Ketergantungan yang sungguh-sungguh kepada Allah, ketergantungan yang betul-betul kepada Allah, sehingga tidak memakai jalan-jalan pintas dalam hidup ini. Percayalah akan pemeliharaan Allah.
Itu sebabnya katakan bahwa burung di udara aja dia pelihara. Apalagi kamu orang-orang percaya. Apalagi kita. Percayakan pemeliharaan Allah. Dan kita katakan carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Kerajaan Allah itu membuat kita mengalami damai. Karena kerajaan Allah itu membuat kita tidak hanya berpikir tentang dunia ini saja. Alkitab katakan dalam Lukas 9 ayat 26 ayat 25 ya kira-kira ya. Tapi saya buka saja karena saya lupa, tapi saya sebenarnya ingat kata-katanya. Jadi lihat aja kalau kayak 25 ayat 26. Dikatakan begini, apa gunanya manusia memiliki seluruh dunia ini, tapi ia membinasakan dirinya sendiri. Harta tidak bisa membawa Anda jauh untuk lebih dekat kepada Allah. Bahkan harta itu bisa menjauhkan kita kalau kita tidak bersama dengan Allah. Kalau harta itu menjadi Tuhan kita, wah, menjadi apalagi dia menjadi raja kita, kita akan menjadi hamba. Dan wah, itu berbahaya. Kalau kita sudah menjadi hamba Mamon, kita tidak lagi perlu belas kasihan, kita tidak lagi perlu perhatian, kita tidak lagi bisa berpikir untuk orang lain. Dan saya di tengah-tengah keterbatasan saya selalu berpikir tentang apapun. Kalau orang katakan stop air itu, ya kenapa sekian puluh tahun saya tetap bisa menikmati kebaikan Tuhan, dan orang juga bisa menikmati kebaikan Tuhan. Mereka tidak perlu bayar air, apalagi di musim kemarau. Rumah sekian puluh tahun, demikian juga ditempati orang tidak perlu sewa. Tetapi mau saya katakan ada banyak kebaikan Tuhan yang saya terima, yang betul-betul kita, ya orang kata Cina, orang bilang cincai, ya cincailah dalam hidup ini. Ya nggak salah, Nyonya, cincai itu ya, cincai. Apa? Jadi di situ dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, kita percayakan pemeliharaan Allah. Jadi apa yang bisa kita bagi, ya kita bagi. Kalau nggak ada, jangan dipaksa. Tapi kalau kita bisa berbagi walaupun di tengah-tengah kesulitan, itu baik. Ya, kalau orang ngambil banyak air itu kan harus dibayar, kita yang bayar, bukan air sumur, air keran yang harus kita bayar kepada pemerintah. Orang tidak perlu bayar uang rumah, bahkan hasil ladang, hasil kebun, kalau diantar ya syukur, nggak diantar juga syukur. Jadi tidak perlu khawatir akan hidup ini, dan percayalah akan pemeliharaan Allah. Kebaikan demi kebaikan Tuhan akan datang kepada setiap orang percaya kepada Dia. Tapi lakukanlah hal-hal yang baik. Doing what is good, just, and fair. Itu kata firman Allah. Jadi lakukan apa hal-hal yang benar, yang baik, yang adil, yang jujur. Itu perlu kita lakukan dalam kehidupan kita sebagai orang-orang percaya. Lakukan hal-hal yang baik. Puji nama Tuhan. Dan yang ketiga, yang terakhir adalah tadi percaya akan pemeliharaan, lalu kemudian memiliki iman tentang kehidupan yang abadi. Ya. Coba saya baca firman Allah. Di dalam 1 Yohanes 2 ayat 15, 16, dan 17. Demikian bunyi firman Allah. Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia,
maka kasih akan Bapa tidak ada dalam orang itu. Sebab semua orang yang ada dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata serta keangkuhan hidup, bukan berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya, tapi orang-orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup untuk selama-lamanya. Jadi kita harus memiliki iman tentang hidup yang kekal. Karena bagaimanapun kita akan berakhir dalam dunia ini. Kaya miskin kita akan berakhir. Berapa banyak pun harta yang kita kumpulkan bagi generasi kita di belakang kita, kita akan tetap akan kembali tanpa membawa apa-apa. Makanya yang meninggal dunia yang begitu luar biasa, yang dengan kekuasaan yang sangat luar biasa, dia menghantam musuh-musuhnya di usianya yang 33 tahun. Lalu kemudian ketika dia mati dikatakan, buka tangan saya keluar dari peti. Karena apa? Tangan ini adalah tangan kosong. Tapi saya lupa namanya itu. Saya memang agak lupa nama itu, tapi kisah itu menginspirasi bagi banyak orang. Dia kekuasaan dia bisa miliki. Setiap kali dia menaklukkan musuhnya, dia akan menara dari kepala-kepala manusia. Itu saking hausnya kekuasaan. Di usia yang ke-33 tahun, harus saya, karena ini nggak masuk dalam cerita saya, tetapi dia kemudian muncul. Ya itu. Jadi apapun, siapapun, sehebat apapun, seberpengaruh apapun, sehebat apapun kekayaannya, dia tidak akan pernah bisa membawa hartanya satu helai pun pakaiannya kalau tidak dianugerahkan oleh orang-orang yang hidup. Nah, kalau kita memiliki semua dunia ini, tapi jiwa kita binasa, buat apa? Makanya firman Allah katakan, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Kebenaran kerajaan Allah, selama kamu hidup di muka bumi ini, kau mengalami kebenarannya, mengalami sejahteranya, mengalami sukacitanya. Dan ketika engkau tugasmu selesai di bumi ini, engkau pindah tempat. Kematian menjadi jembatan emas untuk kita masuk ke tempat yang lebih baik. Jadi dalam kehidupan ini sebagai orang percaya, mari biar kita sebagai orang percaya tetap berpikir, kita bukan hanya hidup sementara, kita bukan hanya hidup selamanya di dalam dunia, kita hanya hidup sementara. Janganlah putus hubungan kita dengan Tuhan. Jadi yakini jaminan Tuhan. Dia menjamin hidupmu di bumi ini, dia menjamin hidupmu sampai kepada kerajaan Allah. I am the way and the truth and the life. No one come unto my Father except by me. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tiada seorang sampai kepada Allah kalau tidak melalui aku. Jadi jelas, Yesus yang memberi jaminan itu, dia juga yang mengatakan kita akan sampai kepada Bapa, kepada kerajaannya, kepada kerajaan surga itu yang penuh dengan kemuliaan. Di sana tidak ada lagi air mata. Di sana tidak ada kawin mengawin. Tidak ada di sana kawin mengawin. Tidak ada di sana itu. Di sana kerjaan kita hanya memuji menyembah Allah, mengagungkan Sang Pemberi kehidupan itu. Jadi kalau ada kawin mengawin itu bukan ajaran orang-orang percaya. Jadi kalau ada sampai pendeta mengajar kita, karena ada sudah mulai. Tapi yang sebenarnya Alkitab katakan dalam Lukas, ya, tidak ada kawin mengawin dalam kerajaan. Tidak ada. Yang ada adalah di mana kita menjadi penyembah-penyembah Allah yang telah membebaskan kita dari dunia yang panah dan masuk. Dan semua orang nanti akan menghadapi.
Dan itu sebabnya ketika Yesus datang, tahu tentang kisah bagaimana seorang hakim yang lalim, yang tidak takut manusia, yang tidak takut Tuhan. Lalu seorang wanita datang untuk meminta bela perkaranya, kemana-mana dia diganggu. Dan pada akhirnya hakim yang lalim ini menjawab, memberikan pembelaan kepada dia. Bukan karena dia ingin menjawab sebenarnya, karena dia merasa disusahkan oleh wanita ini. Lalu dia berkata, Tuhan katakan, perhatikan perkataan hakim yang lalim itu. Dan Yesus berkata, kalau hakim yang lalim itu saja yang tidak takut kepada manusia, tidak takut kepada Allah, tahu memberikan jawaban bagi wanita, apalagi Bapamu yang di surga. Bukan hakim yang lalim, dia Allah yang baik, dia Allah yang adil. Dia akan memberikan surganya kepada kita ketika kita percaya. Tetapi satu hal, syarat utama yang harus kita kita miliki adalah, makanya Yesus katakan, ketika anak manusia itu datang, apakah kita memiliki iman di bumi ini? Memiliki imankah kita kepada dia untuk memperoleh hidup yang kekal itu? Hanya kita yang bisa menjawab. Tapi sebagai orang hamba Allah, saya mengatakan, percayailah jaminan Allah dalam hidupmu. Tak perlu kamu khawatir dalam hidup ini. Apapun, jalani hidup ini. Di 2023, jalani hidup ini bersama dengan Allah. Dalam keseharian dari hari ke hari bersama dengan Allah. Dan sebelum engkau memasuki 2023, mari kita berdoa, mari kita berpuasa. Supaya apa? Kita mohon belas kasihan Allah, mohon kemurahan Tuhan, mohon belas kasihan Allah. Memang Allah itu penuh belas kasihan, memang Allah itu penuh rahmat, memang. Dan itu sebabnya seorang pemasmur berkata begini, I harvest your statute, O Lord. Aku telah memegang hukum-hukum-Mu, Tuhan. Do not let me be put to shame. Jangan biarkan aku menjadi malu. Dan setiap orang percaya kepada Yesus, katanya, tidak akan pernah dipermalukan. Karena Tuhan akan menjadi pembela. Tuhan yang akan menjadi penolong. Dan sebagai ayat terakhir, saya mau katakan, sebagai pemazmur, dalam Mazmur 119, ayat yang ke 32, ayat yang ke-30. I run in the path of your command. Jadi dia berlari di jalan sempit dari perintah-perintah Tuhan itu. For you have set my heart free. Karena engkau telah membebaskan hatiku. Dimerdekakan dari rasa khawatir, dari rasa takut, dari tidak mempercayai jaminan Allah. Dipisahkan oleh Tuhan. Dibebaskan oleh Tuhan. Sehingga apa? Kita bisa mempercayai jaminan Allah di dalam kehidupan kita. Itu sebabnya saya mau katakan, kalau Anda mau baca kitab Mazmur, bacalah dengan hati yang terbuka. Karena di sana bagaimana pemazmur mengungkapkan isi hatinya, mengungkapkan hal-hal yang Tuhan mau. Kadang-kala dia juga, Tuhan hancurkan musuh-musuhku ya. Padahal kalau dalam perjanjian baru kita harus memberkati musuh-musuh kita. Itulah kisah di mana kita Mazmur penuh dengan doa dan pergumulan dari hamba-hamba Tuhan. Dari setiap pelaku-pelaku sejarah itu sendiri. Dan Allah tidak pernah mengecewakan. Kalau Anda baca kitab Mazmur, maka Anda akan dapat kekuatan baru. Tapi dengan hati yang terbuka, dengan hati yang sungguh. Dan kalau mau menikmati jaminan Allah, jangan pernah khawatir dalam hidupmu. Kalau engkau khawatir, serahkan sepenuhnya kepada Tuhan, karena Ia yang memelihara. Nyatakan, janganlah kamu khawatir, tapi nyatakanlah segala hal kepada Allah di dalam doa dengan permohonan dan ucapan syukur, dan itu engkau akan nikmati. Dan Tuhan itu sangat baik. Yakin dan percayalah, bersama dengan Allah kita lakukan perkara-perkara yang besar. Bersama dengan Yesus kita akan melihat mujizat demi mujizat yang kita akan hadapi di tahun hari-hari ke depan dan tahun 2023. Percayalah, Allah tidak pernah mengecewakan orang-orang yang percaya kepadanya.
jaminan Allah itu pasti, karena Dia tidak akan pernah ingkar janji. Manusia boleh ingkar janji, sudah banyak orang yang berjanji kepada kita diingkarinya. Tapi Tuhan tidak akan pernah ingkar janji, karena Tuhan adalah Allah yang menciptakan langit dan bumi. Dan bersyukurlah kalau kita sampai hari ini dapat terus mempercayai Tuhan yang kita sembah. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Dan saya undang kita bangkit berdiri. Kami bersyukur, berterima kasih kepada Bapa di surga buat segala firman yang Engkau berikan bagi kami. Dan saat ini Tuhan Bapa di surga, mari Engkau nyatakan dalam kehidupan ini Tuhan, sehingga setiap kami tidak perlu khawatir akan kehidupan ini. Kalau burung pipit aja dipelihara, bunga bakung dibuat dihiasi begitu indah oleh Bapa di surga, apalagi kami yang melebihi dari bunga bakung, yang melebihi dari burung pipit itu. Kadangkala kami tidak dapat menangkap ini Tuhan, karena memang rahasia kerajaan Allah hanya diberikan bagi orang-orang yang percaya kepadamu. Itu karunia, dan itulah sebabnya Bapa di surga, kami bersyukur buat semua anugerah-Mu, bersyukur buat semua kebaikan Tuhan. Dan kami percaya di 2022 Tuhan sudah melakukan hal-hal yang baik bagi kami, dan kami juga akan menikmatinya kembali di 2023 jauh lebih baik dari tahun ini Bapa di surga. Dan kami akan melihat demonstrasi kuasa Allah yang Kau lakukan dalam kehidupan kami sebagai orang-orang percaya. Tuhan, biarkan kami terus mempercayai firman, biarkan kami terus percaya janji-janji-Mu Tuhan. Terima kasih Allah Yesus yang tidak akan pernah menarik kembali jaminan bagi orang-orang yang percaya firman-Mu, yang mencari kerajaan Allah dan kebenaran, karena kerajaan berisi soal damai, sejahtera, sukacita, dan kebenaran Tuhan. Allah, kerajaan Allah bukan soal makan dan minum, walaupun kami perlu makan, perlu minum, tapi Bapa di surga tahu bahwa kami juga memerlukan itu. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Itu sebabnya diberikan cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepada. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih, terima kasih, terima kasih, terima kasih, terima kasih. Dan hamba berdoa bagi umat-Mu Tuhan, biarlah Engkau Allah menolong, sehingga setiap kami boleh percaya pada firman-Mu, pada janji-Mu, sehingga kami terus melangkah masuk di dalam 2023 yang akan datang dengan kepastian yang daripada Allah, karena kami tidak perlu takut dengan prediksi-prediksi yang akan datang. Selalu ada hal yang indah yang akan Tuhan berikan kepada kami orang-orang percaya di saat bagaimana situasi kondusif pun yang kami alami, asal saja kami sungguh-sungguh bersekutu dengan Tuhan, betul-betul mempercayai Tuhan dalam kehidupan ini. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Dalam masa-masa yang sulit, itu adalah pelatihan bagi kami. Tetapi kami tidak boleh menyerah, kami tidak boleh Bapa di surga terlibat dalam hal-hal yang menyakitkan hati Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Dan kami berdoa kiranya damai sejahtera Allah terus akan melingkupi hati kami. Damai sejahtera Allah terus akan menguasai hati dan pikiran kami dalam memasuki hari-hari ke depan, dan bersama dengan Tuhan, tidak dengan yang lain Tuhan, hanya bersama dengan Engkau kami akan menikmati keajaiban Tuhan, bersama dengan Engkau kami menikmati kemurahan Tuhan, karena beda Tuhan, Engkau Allah yang begitu mau terus menyertai kami orang-orang percaya, Engkau tidak mau terpisah dari kami orang-orang percaya. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Kami sungguh bersyukur, kami berterima kasih. Berkati firman, berkati kami semua dalam nama Yesus. Dan kami juga berdoa bagi yang lemah, Engkau kuatkan mereka, yang sakit Tuhan sembuhkan mereka dalam nama Yesus. Yang ada di luar sana juga Tuhan memberkati. Dan bagi Anda yang ada di luar sana yang menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, angkat tangan, mari kita berdoa. Ikuti doa saya. Tuhan Yesus, saya sadar saya orang berdosa. Saya butuh Tuhan, saya butuh Engkau dalam kehidupan ini. Ampuni segala dosa dan kelemahanku di hadapan Tuhan. Dan Bapa di surga, sucikan hamba-Mu dengan kuasa darah-Mu. Terima kasih Bapa di surga. Dan saat ini Tuhan sudah mengampuni hamba-Mu dan hidup sesuai dengan apa yang, karena setiap orang mengaku dosa, Engkau berkata bahwa kami disucikan. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus, karena Engkau mau membasuh hamba-Mu dengan kuasa darah-Mu yang ajaib dan hebat itu. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Kami bersyukur,
di dalam nama Yesus. Bagi Anda yang mau mengalami transformasi rohani, mari angkat tanganmu, dan Bapa di surga, baik yang ada di luar sana juga Tuhan, ketika Engkau mendengarkan ini, Tuhan akan tetap mau menyatakan kebaikan Tuhan bagimu. Terima kasih, kami berdoa bagi mereka-mereka yang mengangkat tangan di hadapan Bapa di surga, dan mereka mau mengalami lawatan Tuhan, transformasi ilahi sama seperti Engkau datang kepada Tuhan, kepada Paulus, datang juga kepada kami semuanya Bapa di surga, dan nama Tuhan kami puji, kami muliakan. Terima kasih Bapa di surga, dan orang-orang muda kami serahkan dalam tangan Tuhan, sehingga orang-orang muda yang tangguh, yang militan, seperti Sadrak, Mesak, Abednego di tengah-tengah orang-orang Kasdim pada waktu itu, di tengah-tengah pembuangan sebagai anak jajahan yang sebenarnya tidak berarti, tapi Tuhan buat mereka menjadi berarti oleh karena mereka memiliki karakter yang daripada Tuhan, integritas yang dari Tuhan dalam hidup mereka, dan akhirnya Raja memakainya sebagai alat di tangan Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Dan mereka-mereka yang mengalami masalah dalam bisnis mereka, Tuhan, kami doakan supaya Tuhan menolong. Tuhan Bapa di surga, marilah Tuhan tolong setiap umat-Mu yang mempercayai Engkau. Apapun situasi, kami tidak menafikan itu, tidak menafikan kesulitan-kesulitan yang ada, tetapi kami tak percaya bahwa Engkau memiliki selalu jalan keluar bagi kami orang-orang percaya kepadamu. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Kami sungguh bersyukur, berterima kasih, dan itulah sebabnya Engkau berkata, marilah kepadaku, hai kamu yang letih lesu dan berat, aku akan memberikan kelegahanmu. Kalau engkau memiliki masalah, datang pada Yesus. Yesus adalah yang memberikan, yang dapat menolong engkau, karena Dia berkata, Allahku akan mencukupi segala kebutuhan menurut kekayaan dan kemuliaan dalam Kristus. Filipi 4 ayat 19. Dan di mana Tuhan mau melakukan yang terbaik dalam kehidupan kita sebagai orang-orang percaya. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Yang sakit Tuhan sudah sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan, apapun sakit penyakit mereka disembuhkan oleh Bapa di surga. Yang mengalami mereka yang mau menikmati transformasi, mereka telah menikmati transformasi Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, orang-orang muda diberikan orang takut akan Tuhan. Kami semuanya Bapa di surga, dan doa kami kepadamu Tuhan, biarlah Engkau Allah senantiasa menjadi sahabat bagi setiap kami, dan Tuhan, kami melakukan apa yang baik dan benar dan adil di hadapan Tuhan. Terima kasih, tuntun kami untuk melakukan yang terbaik, dan terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Dan bersyukur sekarang, terimalah berkat damai sejahtera daripada Tuhan Yesus Kristus, kecintaan Bapa dalam surga, persekutuan kuat kuasa Roh Kudus menyertai mulai saat ini sampai Maranatha dalam nama Haleluya. Amin. Tuhan memberkati.